Halo semuanya, saya Meli Aulia Andani dari kelas Manajemen 21F. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang balance scorecard. Pada buku Akuntansi Manajemen karangan Sepia Rizka Manurung dan kawan-kawan. Nah, apa sih balance scorecard itu? Nah, balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard dikembangkan oleh Dr. Andes Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada tahun 1990. Nah, balance scorecard berasal dari dua suku kata. Balance yang artinya berimbang dan scorecard artinya kartu skor. Balance scorecard memberikan perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansial menuju model baru yang mana hasil balance scorecard menjadi titik awal untuk review, mempertanyakan, dan belajar tentang strategi yang dimiliki. Balance scorecard menurut Kaplan dan Norton dalam Sipayun pada tahun 2009 menyatakan bahwa suatu kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan diturunkan dari proses penerjemahan strategi perusahaan yang dilakukan secara eksplisit dan ketat ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang nyata. Nah, di sini ada fungsi balance scorecard. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan sebagai panduan strategi untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran pada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada perspektif balance scorecard. Dalam balance scorecard terdapat 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapasitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama kapasitas pekerja. Nah, kapasitas pekerja di sini ada dua. Yang pertama ada keputusan kerja, yang kedua retensi pekerja, dan yang ketiga produktivitas pekerja. Nah, yang kedua ada kapasitas sistem informasi, yang ketiga iklim organisasi, dan yang keempat adalah iklim organisasi juga. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.